Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejernihan jiwa itu ibarat bayi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau menekankan pentingnya kebersihan hati dan jiwa. Orang-orang sufi menyebut keadaan rohani sebagai tifli, yang berarti bayi atau anak-anak. Bayi itu dilahirkan, dibesarkan, dipelihara di dalam hati. Hati ibarat seorang ibu yang memeliharanya, menyusuinya dan menimang-nimangnya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirul Asrar Bima Yakhtas Ilayah Al-Abrar, sebagaimana anak-anak di alam nyata yang diajarkan ilmu fisik, anak-anak hati atau tifli juga dibekali dengan ilmu. Namun ilmu yang diajarkan hati adalah ilmu rohani dan ilmu ketuhanan. Sebagaimana anak-anak yang belum dipengaruhi kejahatan, noda dan dosa, demikian pula dengan anak-anak hati yang masih suci dan bersih, tidak pernah dinodai maksiat, keegoan, keraguan dan prasangka. Anak-anak atau bayi adalah makhluk yang suci, bersih, dan dapat menarik perhatian siapa yang menimangnya. Demikian keadaan dalam alam fisikal. Di dalam alam mimpi, keindahan anak-anak hati itu terlahir dalam bentuk malaikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, seseorang biasanya mengharapkan surga sebagai hasil dari amal ibadahnya, tetapi kenikmatan surga itu datang ke dunia melalui tangan anak-anak hati itu. Apabila hati seorang hamba bersih dan suci, dan basirahnya bercahaya terang benderang, akan tersingkaplah semua tabir hitam yang menutupi hatinya. Ketika itu pula dia akan merasakan segala kenikmatan yang indah tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan melebihi keindahan kenikmatan surga yang akan dikecapnya nanti. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 12 sampai 17. Fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiin 'alaiha mutaqabilin. Dalam surga kenikmatan, segolongan besar orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil orang-orang yang lahir kemudian. Mereka berada di atas dewan yang bertahtakan emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Tur, dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu adalah mutiara yang tersimpan. Inilah anak-anak atau bayi hati, yaitu kesadaran orang-orang sufi yang dikaruniai ilham yang tinggi oleh Ilahi. Kesadaran ini muncul dari anak-anak atau bayi hati karena keindahan dan kesuciannya. Namun keindahan dan kesucian itu terlahir dalam diri manusia di dunia. Kesadaran juga adalah insan yang sebenarnya, yang tidak terpisah dengan Khaliknya. Kesadaran itu melambangkan atau mewakili manusia yang sebenarnya. Di dalamnya tidak ada jisim, kebadanan, dan ia tidak menganggap dirinya sebagai jisim. Tidak ada hijab, tidak ada tirai, tidak ada halangan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cahaya yang memancar melalui pintu hatinya itu terus menjurus menuju kehadiran Allah yang mencipta. Di dalam buku Hikayat Keajiban Istighfar dan Sholawat Nabi, karya Fuad Abdurrahman, diungkapkan bahwa pensyarah kitab I'anat At-Talibin Syekh Al-Bakri Al-Dimyati telah menjelaskan cara bersolawat yang terbaik, yaitu sebaiknya orang yang membaca solawat kepada Nabi dalam kondisi paling sempurna,
suci badannya, memiliki wudu, menghadap kiblat, menghayati keagungan baginda Nabi dengan maksud tercapainya keinginan dan cita-cita, membaca dengan tartil per huruf dan tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan kalimat-kalimatnya. Sementara itu, Syekh Abu Albas Al-Tijani berkata, seperti yang dikutip dari kitab Jawahir Al-Ma'ani, bahwa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang agung, yaitu pintu kesempurnaan, pintu masuk yang agung. Siapa yang meninggalkannya, maka ia tidak akan menemukan pintu lain selain bersalawat yang dengannya ia bisa masuk agar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Syekh Abu Abbas mengingatkan, hendaknya saat bersalawat orang tersebut membayangkan sosok Nabi Muhammad SAW, membayangkan sedang duduk di hadapan beliau dengan hormat, dengan tenang, mengagungkan, mengharap pertolongan dari beliau dengan kadar keadaan serta derajat orang tersebut. Lebih lanjut, Syekh Abu Abbas menjelaskan bahwa orang yang bersalawat seperti di atas, perhatiannya hendaknya juga sampai kepada Allah, ibarat perhatian orang kehausan air, maka Allah akan menggenggam tangannya dan menariknya kepadanya menuju ma'rifat. Adakala dengan cara Allah memberi kuasa kepada nabinya agar mendidiknya secara langsung, ada kalanya juga Allah membukakan pintu ma'rifat kepadanya dan menghilangkan perintang hati berkat dia selalu bersolawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu merupakan perantara terbesar menuju keridhaan Allah untuk ma'rifat kepadanya.